sekian belas tahun nggak balik ke Malang, akhirnya saya kembali ke Malang bersama keluarga sekarang. Kita lagi ada di Museum Antik. Setelah berapa sejam ya dari bandara Dong. untuk ayah. Ya tadi sempat makan dulu. Untuk ayah akhirnya balik ke Malang lagi setelah beberapa belas tahun tidak balik ke Malang. I miss this city actually. Sekarang lagi hujan. Lagi ngantri mau naik heli ride. Kami kira ini kayak masuk helikopter beneran yang 4D, terus ada goyangannya, terus ada anginnya dan lain sebagainya. Ternyata cuma duduk doang di helikopter dummy, terus pakai VR. Kirain 4D tadi, gerak-gerak. Nggak usah. Not recommended. Bau lagi. Iya, nggak recommended lah. Buat saya, masuk ke sini tuh kayak buka pintu waktu. Bukan cuma lihat kendaraan, tapi cerita yang diam-diam nempel di setiap sudutnya. Sebelum semuanya di belakang itu banyak, dan mobil mewah itu ada di sini, ada di situ, dengan kudanya yang bener-bener horsepower tuh yang ini. Truly horsepower kan? Then going to here. Masuk sini tuh rasanya kayak nyasar ke garasi paling keren sedunia. Tapi yang punya koleksi, dari presiden, detektif, sampai alien. Lihat tuh, ada mobil klasik yang kayaknya kalau nyetir harus pakai jas dan monokol. Terus di sebelahnya ada mobil Batman. Sumpah, separuh tempat ini kayak set film. Separuh lagi kayak mimpi anak kecil yang doyan main Hot Wheels kebanyakan. Ada yang mesinnya masih kinclong, ada juga yang udah berdebu, tapi tetap keren. So far gimana Bu? Keren banget. Koleksinya lengkap banget. Dia juga tematik, misalnya Europe, terus kemudian ini sekarang kita lagi di Inggris, terus tadi sebelumnya kita sempat di Amerika gitu. Sekarang kita mau ke Indonesia. Galeri Polisi Presisi. Tapi ya, buat yang suka mobil, terutama yang suka klasik-klasik, ini mata dimanjakan banget. Apalagi tadi ada yang mobil-mobil idola di zaman dulu kayak Soekarno misalkan, kayak Mr. Bean. Dan di belakang cakep kan? Di sini anak-anak bisa desain mobil sendiri, bebas pilih warna, motif, bahkan kalau mau mobilnya belang-belang kayak zebra juga boleh. Tinggal klik-klik layar, cetak, dan mobil impian versi bocil siap mejeng kayak karya seni. Lihat tuh mukanya, bangga banget. Padahal warnanya unik banget. Is it? Yes. Let's see, what are you going to do? Get a cake. Mau di mana? Karena yang liburan anaknya, jadi ya nyenangin anaknya. Di satu sudut, ada yang lagi fokus banget, ngecat pakai kuas kecil kayak lagi lukis karya mahal. Tapi serius, hasilnya cakep banget. Pindah dikit, langsung beda dunia tuh. Tiba-tiba, udah di arena F1, duduk di mobil balap Ferrari, depan layar 3 biji, tangan siap gaspol. Dari yang manis-manis, langsung ke mode gebut. Museum angkut emang gitu tuh, satu tempat, sejuta vibes. Karena di luar hujan, terus kita nggak bawa payung, jadi teduh dulu. Akan cuimi, yang penting ada tempat duduk, dapat teduh. Kita juga langsung disambut Broadway vibes, lampu yang terang, musik kenceng, dan deretan superhero joget. Belum move on dari parade ini, terus langkah kaki bawa kita ke zona Indonesia. Warna-warni lampu neon, rumah adat dari Sabang sampai Merauke, dan mural NKRI harga mati yang bikin kita auto hormat. Terus kita move ke dalam gerbong kereta jadul. Nggak jalan sih, tapi layar di jendelanya tuh bikin kita serasa lagi naik kereta beneran. Ujungnya, surganya perut. Food court dengan vibe kampung halaman, dari sate sampai es serut, dari suara hujan sampai aroma gorengan. Ini tempat makan semua, wanginya enak banget. Enak banget. Udah mulai malam, lampu-lampu mulai nyala,
cantik banget, kayak ngajak kita santai bentar sebelum pulang. Kita lewat jembatan, lihat air mantul-mantulin warna-warni, vibes-nya enak banget. Kayak bilang, jangan buru-buru, nikmatin dulu aja. Perut udah kenyang, kaki udah teriak capek, tapi hati adem banget. Selamat pagi dunia. Hari ini kita ganti vibes dari mobil klasik ke dunia dinosaurs. Begitu masuk Jatim Park 3, di dalam ramai banget, tapi asik. Banyak spot seru, kafe buat ngopi, dan pastinya pintu ke Dino Park yang udah manggil-manggil buat dieksplor. Sebelum ke Dino Park, kita iseng masuk dulu ke yang namanya Secret Journey. Tapi begitu masuk, kok ada Hawaii? Terus belok dikit, ada lampu-lampu bling-bling kayak lorong waktu. Belum selesai, tiba-tiba kita dilempar ke dunia lava meletus, lengkap sama mobil kebakar dan petir kayak video klip rock tahun 2000-an. Terus lanjut ke Mesir, nongkrong bareng Anubis, kemudian masuk ke ruangan penuh lampu neon dan slot machine. Gak tahu deh ini museum, tempat selfie, atau mini Las Vegas. Yang penting seru. Masuk ke Dino Park itu, rasanya kayak dilempar ke zaman purba. Tiba-tiba, dikelilingin dino segede rumah dan semuanya gerak. Oke guys, welcome to dunia nyata. Antrian 5 jaman. Kita mulai dari penuh semangat, terus pelan-pelan jadi kayak, kok nggak maju-maju ya? Sejam serius berdiri, rasanya kayak ikut lomba berdiri terlama gitu. Yang menang dapat punggung encok, tapi ya udah demi konten dan kenangan bareng dinosaurs. Jadi ya guys, ini dia puncak penantian 1 jam berdiri. Masuk ke ride yang katanya ngajak kita menjelajah ke 5 zaman. Ekspektasi gue nih, bakal naik kendaraan canggih, gerak-gerak, ada efek, atau hembusan angin gitu, atau dikejar-kejar sama dinosaurus gitu kan. Kenyataannya, kita duduk, nonton video edukasi, terus pas masuk ke bagian ride outdoor-nya, ya jalannya juga pelan gitu kan, kayak kereta mini di alun-alun gitu. Ada dinosaurs di kiri kanan, yang geraknya tuh ya gitu deh, sambil ngantuk juga bisa gitu menurut gua. Masuk ke zaman Triassic, terus ada Cretaceous, efeknya nggak ada menurut gua. Suara dinonya juga kecil, bahkan yang paling menyeramkan di sini cuma sinar matahari pas yang bolong. Bagaimana Ice Age? Sejuk sih, tapi bukan karena efek, tapi emang udah mau sore. Sumpah, bukan mau ngejelek-jelekin ya, tapi buat yang antrinya sejam lebih, ride ini bukan balas dendam wisata. Ini lebih ke meditasi sambil duduk kalau gue bilang. Jadi saran terbaik gue, kalian gak usah capek-capek kesini. Cukup nonton video ini aja, udah dapet feel-nya kok. Sama, gak ada bedanya antara nonton video sama lu kesana langsung. Jadi, kalaupun penasaran, at least sekarang kalian bisa siapin ekspektasi dari awal. Ya, kecuali kalian memang penggemar dinosaurus level hardcore ya, yang bisa bahagia cuma lihat giginya T-Rex dari jarak 10 meter gitu. Tapi, hey, at the end of the day, yang penting kan momen bareng teman atau keluarga kan. Jadi kalaupun capek, minimal dapat bahan buat ketawa di jalan pulang. Atau ngomel di jalan pulang. Kita buang waktu 1 jam for nothing. Nggak worth it sih buat nunggu sebanyak itu ya. Atau mungkin kalau weekdays datangnya, di mana antrian nggak banyak, oke lah ya. Tapi kalau pas tadi ngantrinya banyak banget, tapi attraction-nya cuma kayak gitu doang, nggak worth it. Abis ngantri panjang kayak mau naik haji, terus kita lanjutkan perjalanan. Welcome to Dinotopia, dunia yang penuh dengan dino, kastil, dan anak-anak kecil teriak-teriak happy. Di sini tuh vibes-nya kayak campuran Jurassic Park, taman bermain, sama dongeng 1001 malam. Nah, ini buat yang uji nyali, ada juga wahana muter-muter yang bisa bikin isi perut mikir ulang keputusan hidup. Tapi lihat yang naik, pada seneng banget. Jadi kesimpulannya, capek, iya. Antri, wow, banget. Ini bukan sekedar liburan buat kita, tapi Avenger.
Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa, kalau petualangan, bawa kaki yang kuat, hati yang sabar, dan perut yang udah makan. Jangan lupa klik like, share, dan komen juga. Oke, dadah. See you next time.